Halo, selamat pagi semuanya, Bapak sekalian, kelas 9. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang atom, ion, dan molekul. Ya. Oke, Bapak jabarkan terlebih dahulu bagian materi yang akan kita kuasai untuk pembelajaran pada pertemuan pertama ini, yaitu terdapat materi. Ya, materi itu terbagi ke dalam senyawa dan unsur. Kemudian senyawa itu bisa dibagi ke dalam senyawa molekul atom dan senyawa molekul ion. Dan unsur itu adalah atom yang sejenis. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, kalau ada atom yang sejenis dinamakan dengan unsur. Kemudian kalau ada atom yang tidak sejenis, atom yang tidak sejenis itulah nanti yang dinamakan dengan molekul. Nanti itu dinamakan sebagai senyawa atau molekul senyawa tepatnya. Oke, kita mulai berikutnya. Pembahasan pertama kita akan mulai dari atom. Ini merupakan bagian terkecil, partikel terkecil dari suatu materi atau suatu benda. Nah, jadi atom ini nanti akan dibagi ke dalam 3 jenis secara umum, yaitu ada ion. Ya. Ion itu dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada kation, yang kedua adalah anion. Kation itu adalah partikel yang bermuatan listrik positif, sedangkan anion itu adalah yang bermuatan negatifnya. Ya, paham ya? Kemudian, seperti yang kita ketahui, contoh dari kation dengan anion. Oke. Contoh dari anion itu adalah H. Kenapa H? Karena H itu bermuatan negatif 1. Kemudian O. O itu adalah contoh dari anion juga karena dia bermuatan negatif 2. Dan ada Cl. Cl itu adalah klorida. Dia bermuatan negatif 1. Jadi tadi oksigen, ada hidrogen, ada klorida. Semua ini contoh dari anion karena mereka memiliki muatan yang sama-sama bernilai negatif masing-masing. Oke, untuk contoh kation sendiri yang bermuatan positifnya ada H+. Ya, ada H+. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa H itu bisa menjadi kation dan H itu bisa menjadi anion. Jadi untuk hidrogen, hidrogen itu bisa bernilai negatif dan hidrogen itu juga bisa bernilai positif. Jadi H itu bisa berperan sebagai kation dan bisa berperan sebagai anion. Dan dari semua unsur, ada ratusan unsur, hanya hidrogen aja yang memiliki sifat seperti itu, ya. Jadi bukan semuanya. Oke, berikutnya adalah molekul. Jadi kita tingkatkan ke tingkat berikutnya, ke level berikutnya yang lebih tinggi tingkatannya itu adalah molekul. Jadi kalau ada ion yang dikumpulkan, maka dia akan berubah menjadi molekul. Atau dengan kata lain, gabungan dari setiap ion tadi itulah yang dinamakan atau yang disebut dengan molekul. Jadi molekul adalah partikel yang berupa gabungan atom-atom sejenis atau berlainan. Jadi ingat di sini atomnya bisa yang sejenis, bisa yang berlainan. Jadi nggak selamanya gabungan itu harus yang sejenis. Nah, gabungan atom yang sejenis dinamakanlah dia sebagai molekul unsur, sedangkan gabungan atom yang tidak sejenis dinamakan dia molekul senyawa. Ingat ya, molekul unsur yang sejenis, molekul senyawa yang tidak sejenis. Ya. Berikutnya, di sini kita perhatikan contoh dari atom, molekul atom itu adalah oksigen yang direaksikan dengan oksigen. Ini nanti dinamakan sebagai molekul, ayo molekul apa? Bapak tunggu 3 detik. Ya, tepat sekali, molekul atom. Atom-atom yang sama atau yang sejenis dinamakan sebagai molekul apa? Molekul unsur ya. Molekul unsur. Kemudian kalau ada atom-atom yang tidak sejenis, contohnya ini kan ada oksigen, ada hidrogen. Nah, nanti ini kalau disatukan, digabungkan, ini menjadi H2O, atau yang kita sebut dengan air, karena hanya ada 2, O-nya ada 1. Jadi penggabungan ini nanti dimasukkan ke dalam klasifikasi, ke dalam golongan molekul senyawa. Jadi Bapak ulangi, ini nanti jenis dari molekul unsur, kenapa? Karena dia sejenis atomnya, ini nanti molekul senyawa, karena atom-atomnya berbeda jenis. Nah, seperti itu. Berikutnya, kita tingkatkan. Ini adalah materi dari unsur. Jadi tadi Bapak ulangi, kesimpulannya adalah molekul unsur itu adalah molekul yang penggabungannya disusun oleh atom-atom yang sejenis.
Sedangkan molekul senyawa penggabungannya disusun oleh atom-atom yang berbeda jenis. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam senyawa ionik. Nah, kalau tadi molekul unsur, Bapak rasa tidak ada yang perlu diperjelas, mau jelas. Nah, sekarang ada molekul senyawa. Molekul senyawa ini kita tingkatkan lagi penggolongannya ke dalam molekul senyawa ionik. Jadi ada pembagian molekul senyawa itu dibagi ke dalam senyawa ionik, di mana contohnya adalah seperti berikut. Ada natrium direaksikan dengan klorida. Natrium ini punya muatan positif 1 dan klorida punya muatan negatif 1. Jadi kalau mereka direaksikan akan menghasilkan NaCl atau yang disebut sebagai natrium klorida. Natrium klorida itu adalah nama lain atau nama istilah kimia dari garam dapur yang kita konsumsi sehari-harinya. Nah, natrium klorida inilah nanti yang dinamakan sebagai senyawa ionik. Intinya adalah ionik itu kalau ada unsur-unsur itu kita satukan, satu unsurnya positif, satu lagi unsurnya negatif, itu baru dikatakan sebagai ionik. Ingat ya, satu positif, satu negatif, kalau dikawinkan atau direaksikan, maka dinamakanlah dia senyawa ionik. Oke. Berikutnya, di sini terdapat atom-atom O sebanyak 2, dan kita memiliki atom-atom H sebanyak 6. 2, 4, 6. Jadi nanti kalau kita gabungkan ini dinamakan jenis dari molekul senyawa, karena atom-atom yang digabungkan berbeda jenis. Nah, untuk penggabungannya karena O ada 2 dan H ada 6, maka nanti penggabungannya ini dinamakan sebagai H6O2. Seperti itu. Itulah hasil dari gabungannya nanti. Jadi seperti ini digabungin. Ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita perhatikan di sini, kita masuk pada materi penamaan unsur dan molekul. Jadi sebelah kiri ini semuanya adalah nama-nama dari unsur. Jadi unsur ini sudah ada di dalam sistem periodik unsur. Jadi tabel sistem periodik unsur nanti Bapak akan membagikan di sesi yang kedua. Tabel sistem periodik unsur itu apa saja? Itu nanti tugasmu untuk menghafalkan sebagian saja. Sebagian saja, nggak perlu semuanya. Karena itu ada ratusan. Jadi nanti yang Bapak berikan, kamu hafal itu yang penting-penting saja. Dari bagian dari sistem periodik unsur itu. Nah, jadi beberapa sistem periodik unsur kita ini dibagi ke dalam beberapa unsur. Pertama ada kalium, itu simbolnya adalah K, natrium simbolnya Na, dan sebagainya. Nah, sedangkan ini adalah jenis-jenis molekul. Jadi ini molekul-molekul, ada kalium hidroksida, natrium klorida, NaCl, magnesium bromida. Nanti semuanya ini adalah molekul-molekul yang harus kita hafal beberapa saja, tidak perlu menghafalkan semuanya. Nanti kamu supaya tujuannya ke depannya kamu bisa lebih familiar, kan kamu kan sudah kelas 9, jadi nanti kalau ke SMA kamu jumpa dengan nama-nama ini kamu tidak kebingungan lagi dan tidak heran lagi. Nah, kalium disimbolkan dengan K, natrium Na, magnesium Mg, kemudian klor Cl, fluor itu adalah Fl. Ya. Jadi nanti K ini berada di golongan 1A, natrium berada di golongan 1A, magnesium di 2A, Cl di golongan 7A, begitu juga dengan fluor berada di golongan 7A. Oke, demikian pembelajaran ini kita akhiri. Bapak ucapkan selamat pagi, tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Oke.